dan dosa kepada hewan. Kita harus menjaganya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah di gunung Abi Gubes setelah beliau serah terima Hajar Aswad dan ditaruh. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyeru, memanggil semua manusia dari Jabal Abi Gubes. Jabal Gubes itu. Jabal Gubes itu punya sejarah besar. Di antaranya itu, dan di antaranya cerita awal di bumi ini ada laut, dan laut ini asin. Itu ceritanya adalah cerita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memohon kepada Allah ingin menyuguh sedekah kepada ahli bumi sampai hari kiamat. Lalu akhirnya dikabulkan oleh Allah. Allah memerintahkan malaikat Jibril mengambil kafur dari surga. Lalu Nabi Ibrahim disuruh naik ke Jabal Abi Gubes, lalu ditiup itu kafur dan dibawa oleh angin. Setiap butir-butir kafur yang hinggap di tanah lalu terkena air, maka airnya menjadi asin. Dari mulai saat itulah air laut asin sampai hari kiamat. Dan di Jabal Abi Gubes terjadi mukjizat Nabi kita membelah bulan, menurunkan bulan, dan bulan belah menjadi dua, sehingga turun ayat Quran wan syaqqal qamar. Dan di Jabal Abi Gubes juga Rasulullah mengislamkan Paulus dari negeri Mazani yang dibon oleh Abu Jahal dan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk mengalahkan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Paulus tersebut yang bernama Habib bin Malik malah masuk Islam dengan pasukannya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Allah diperintahkan supaya menyeru semua manusia. Nabi Ibrahim lalu berkata, ya Allah, suaraku tidak akan mungkin sampai ke tempat yang jauh. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, baligh wa alayyal balag. Baligh wa alaynal balag. Sampaikanlah, ayo, adzin wa alaynal balag. Panggillah oleh kamu Ibrahim, adapun urusan menyampaikan bagian aku yang menyampaikan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau berkata dan menyeru, memanggil manusia di atas gunung Abi Gubes. Seruannya begini, ayyuhan nas, wahai manusia, kataballahu alaikumul hajj ilal baitil atiq. Allah telah memarzukan kepada kalian berhaji ke Baitullah. Begitu Nabi Ibrahim memanggil semua manusia dengan perkataan itu, maka menjawablah semua manusia, hatta yang ada di tulang punggung laki-laki dan yang ada di rahim perempuan. Setiap manusia yang pada akhirnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa melakukan haji, dan yang menjawab satu kali dalam hidupnya, dia satu kali hajinya. Yang menjawabnya di dalam rahim atau di dalam tulang punggung ayahnya dua kali, dia dalam hidupnya dua kali. Kita tidak tahu pernah menjawab berapa kali, tapi mudah-mudahan kita bisa pergi haji setiap tahun beberapa kali. Ya, seperti dalam riwayat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan juga oleh Imam Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab Hasyiah Baijurinya di dalam bab haji, bahwa siapa orang, sabda Nabi, yang pergi haji satu kali, faqad adda fardah, maka sungguh orang itu sudah melakukan kefarduan hajinya. Dan siapa orang yang berhaji dua kali, maka sungguh dia sudah menghutangkan kepada Tuhannya, nanti Allah membayar dengan bonus lain. Waman hajjah, dan siapa orang yang berhaji thalithah ketiga kali, maka Allah mengharamkan jasadnya, bulunya, rambutnya diharamkan terhadap api. Tidak akan terkena api, tidak akan terbakar oleh api.
Subhanallah. Sehingga di zaman tabi'in terjadi ada seorang laki-laki yang di kampung tersebut kebakaran massal, dia lagi sakit, tidak keburu diselamatkan, akhirnya terbakar. Orang tidak ada yang bisa menyelamatkan, dibiarkan terbakar, dikira sudah hangus tubuhnya. Begitu pasca kebakaran, lalu dicari mayatnya, ternyata mayatnya utuh, pakaiannya utuh, padahal tertumpuk di atasnya apa? Bara api. Kaget semuanya. Ini orang apa ini hebat begini? Tanyakan sama istrinya. Tuh, apa pekerjaan amalan suaminya? Kata istrinya, biasa-biasa saja. Ya seperti umum, bukan ustadz, bukan kiai, seperti umum. Penasaran. Di sana para ulama-ulama dan para tokoh bertanya kepada seorang tabi'in yang bernama Imam Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu ta'ala anhu, mendatangi beliau, ingin tahu barangkali beliau tahu apa sebabnya dari amal apa sehingga tidak terbakar oleh api dunia. Lalu bertanya kepada Imam Abu Muslim. Imam Abu Muslim menjawab, barangkali dia sudah melakukan haji 3 kali. Padahal Imam Abu Muslim tidak tahu orang itu sudah melakukan haji. Lalu semua para tamu ini bertanya kepada Imam Abu Muslim, apa hubungannya haji 3 kali dengan tidak terbakar? Kata Imam Abu Muslim, balagana, telah sampai kepadaku riwayat hadis dari Rasulullah SAW, siapa orang yang berhaji 3 kali, Allah mengharamkan kepada api untuk membakar jasadnya orang tersebut. Dan di dalam hadis tersebut tidak disebutkan apakah api dunia, apakah api neraka. Tidak disebutkan. Jadi artinya mungkin saja api dunia juga. Di dalam hadis tidak ditentukan api neraka, kata Imam Abu Muslim. Ya, sehingga penasaran ini orang-orang, kembali lagi ke kampungnya, bertanya kepada istrinya, suami kamu sudah pergi haji belum? Sudah. Berapa kali? 3 kali. Gitu. Maka semuanya berkata, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan kita mudah-mudahan bisa pergi haji sedikitnya 3 kali. Sekarang ada pemahaman, yang pemahaman ini harus dibenarkan. Yang memahami, yang punya paham bahwa haji itu cukup sekali, tidak boleh lebih dari sekali, dan umrah cukup 4 kali, tidak boleh lebih dari 4 kali. Berdasarkan apa? Nabi pun hajinya cuma 1 kali dalam hidupnya, umrahnya cuma 4 kali. Maka Al-Fakir pernah membahas ini dan mengklarifikasi karena khawatir ini menyebar luas faham yang kurang, yang tidak tepat ini daripada ikhwan kita muslimin. Kadang keluar dari lisannya yang disebut ustadz atau da'i, ini bahaya. Kenapa? Al-Fakir tanya kepada mereka, kalau begitu maka salat pun kita harus sama dengan jumlah salat Nabi, saum pun harus sama dengan saum Nabi jumlahnya, zakat pun harus sama dengan zakat Nabi jumlahnya. Kalau Nabi umurnya sampai 63 tahun dan Nabi pernah melakukan sholat dari mulai diperintahkan di waktu Isra itu 1 tahun sebelum pergi ke Madinah. Sementara di Madinah hanya 10 tahun. Berarti 11 tahun Nabi melakukan sholat dengan sahabatnya, sholat yang 5 waktu. Lalu apakah kita cukup dengan 11 tahun melakukan sholat karena Nabi pun 11 tahun? Terus kewajiban saum, Nabi hanya 9 tahun karena di tahun kedua baru ada perintahan saum Ramadan. Begitu pula salat Id. Lalu hanya cukup 9 kali kita melakukan saum karena Nabi pun hanya 9 kali? Tidak. Jadi jangan tanggung kalau mau mengikuti Nabi, bukan cuma hajinya doang. Jadi semuanya ini pemahaman yang harus dibenarkan. Pemahaman yang harus dibenarkan. Bahwa di dalam amal ibadah sebanyak-banyaknya. Nanti kalau punya pemahaman yang salah tadi, akan suudzon kepada sahabat Nabi, ahlul bait Nabi, bahkan cucu-cucu Nabi. Di bulan Ramadan itu kalau umrah, siangnya 4 kali umrah, malamnya 4 kali umrah. Kita bisa membayangkan di bulan Ramadan, siangnya 4 kali umrah, malamnya 4 kali umrah. Sahabat-sahabat Nabi tiap hari atau tiap malam melakukan umrahnya. Subhanallah.
Dan di dalam hadis dikatakan bahwa al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma, bahwa dari umrah ke umrah itu merupakan kifarat di antaranya kalau ada dosa di tengah-tengah. Dan di dalam hadis hijajun katra wa umar nasak yanfiyanil faqra wa mitatasu, kalau kita bisa berhaji terus menerus dan bisa umrah terus menerus, maka itu berfaidah, berfadilah, punya faidah yang hebat. Kata Nabi, satu, yanfiyanil faqra, akan mengusir kefakiran di dalam hidup kita. Yang kedua, wa mitatasu, akan mengusir mati su'ul khatimah, alias dijamin matinya husnul khatimah. Kalau kita sering umrah itu seperti itu, tidak akan habis harta kita. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muhibbut Tabari dalam kitab Al-Qira' Al-Qasidi Ummul Qura, itu diganti lagi oleh Allah apa yang telah kita korbankan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati wa akhlifu lahum ma anfaqu, wahai malaikatku, ganti oleh kalian berapa yang sudah dikorbankan untuk haji ini, supaya diganti lagi. Maka tidak ada cerita orang yang sering haji lalu habis hartanya. Di dalam hadis lain, justru orang yang banyak umrah umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, tuh, kalau bisa langsung dari haji langsung umrah, setelah kita hajian langsung kita melakukan umrah. Melakukan umrah itu mulainya adalah dari maghrib malam 14 Rayagung, malam 14 Dzulhijjah. Setelah kita melakukan nafarsani, melalui di sana tuh, kita siap-siap melakukan apa? Umrah. Nah, kalau bisa melakukan umrah setelah hajian, tidak ada jeda yang panjang, maka itu berfaidah memanjangkan umur dan berfaidah melimpahkan rezeki. Ini di dalam hadis tertera. Nah, dalam talbiyah, kembali kepada talbiyah, bahwa talbiyah ini maknanya seperti itu. Ya Allah ajabna, ya Allah kami memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Panggilanmu, hakikat panggilan Nabi Ibrahim adalah panggilan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah daripada sahabat Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yulabbi illa labba man an yamini wa shimalih. Tidaklah seorang muslim bertalbiyah terkecuali semuanya ikut bertalbiyah, yang ada di sebelah kanannya, yang ada di sebelah kirinya, min hajar wa syajar wa madar, baik bebatuannya maupun pohon-pohonannya, rumput-rumputannya, dan juga butir-butir pasirnya, semuanya ikut talbiyah, semuanya dengan talbiyah kita. Subhanallah. Hatta yang tanqati al ard min hahuna ila hahuna. Sampai mana? Sampai ujung tanah. Sampai ujung tanah itu semuanya gemuruh bertalbiyah dengan talbiyahnya kita. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya supaya mengeraskan talbiyahnya. Di dalam hadis daripada Sayyidina sahabat Sa'ib bin Khallad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril, Jibril telah datang kepadaku, fa amarani an amura ashabi wa man ma'i ayyarfa'u aswatahum bit talbiyah aw bil ihlal. Memerintahkan malaikat Jibril kepadaku atas perintah Allah supaya aku memerintahkan kepada sahabat-sahabatku dan orang-orang yang bersamaku supaya mengeraskan suara mereka di dalam talbiyah. Talbiyah. Lalu dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, faqal ya Muhammad, dia berkata, wahai Muhammad, mur ashabak falyarfa'u aswatahum bitalbiyah, perintahkan kepada sahabat-sahabatmu
supaya mengeraskan talbiyah-talbiyahnya. Fa innaha min syiaril hajj, karena sesungguhnya talbiyah bagian daripada syiar-syiarnya haji. Jadi kita harus mengeraskan talbiyah ini. Dan di dalam hadis lain, jika seseorang membaca talbiyah, begitu membacakan labbaik Allahumma labbaik setelah niat ihram, maka jika hajinya diterima, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab labbaik wa sa'daik, bahagia engkau. Allah menjawab bahagia engkau. Kalau orang Sunda berkata, ya kadieu, ya Allah, ya Allah, hambamu ini datang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hambamu ini taat kepadamu, tunduk kepada aturanmu, melakukan perintahmu, ya Allah, memenuhi panggilanmu, ya Rabb. Maka Allah menjawab labbaik wa sa'daik, bahagia kau, sini kau, bahagia kau. Jika Allah menjawab dengan labbaik dan wa sa'daik, maka para malaikat di langit semuanya kompak menjawab pula labbaik wa sa'daik, menyambut orang yang melakukan haji yang bertalbiyah. Itulah talbiyahnya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang diterima hajinya dan umrahnya oleh Allah. Semoga talbiyah kita dijawab oleh Allah, sehingga dijawab pula oleh semua malaikat Allah, dibarengi oleh semua makhluk yang ada di sekeliling kita. Pohon-pohonan, bebatuan, dan tanah terus ikut talbiyah dengan kita. Dan mudah-mudahan dengan talbiyah ini iman kita semakin disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Kita membersihkan kemusyrikan-kemusyrikan di dalam hati kita, pengagungan kepada selain Allah yang tidak hak diagungkan, kecuali makhluk yang hak diagungkan, yang diagungkan oleh Allah. Di antaranya adalah syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu di antaranya adalah para Rasul Allah. Itulah syiar yang paling tinggi, dan yang paling tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syiar Allah adalah ulama-ulama Allah. Syiar-syiar Allah adalah wali-wali Allah. Syiar-syiar Allah adalah para syuhada-syuhada Allah. Itu adalah syiar-syiar Allah. Termasuk syiar-syiar Allah adalah tempat-tempat melakukan manasik, termasuk Ka'bah, termasuk Safa Marwah. Maka Safa Marwah disebut inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Di dalam ayat Quran ada dua ayat Quran yang menegaskan supaya kita mengagungkan syiar Allah. Di dalam sebagian ayat Quran, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan hatinya kepada syiar-syiar Allah, termasuk Arafah ini adalah syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hati orang tersebut adalah hati yang bertakwa kepada Allah. Hati yang bertakwa kepada Allah dipuji oleh Allah kalau hati seseorang betul-betul mengagungkan syiar-syiar Allah, ya. Maka kita tidak mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah kecuali karena Allah mengagungkannya. Kita tidak mencintai selain Allah yang dicintai oleh Allah cuma karena dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintainya. Kita tidak cinta kepada Nabi karena Nabi cinta. Kita tidak cinta kepada para ulama, para aulia, para syuhada, para salihin karena Allah cinta. Kita tidak mengagungkan mereka kecuali Allah mengagungkannya. Jadi karena Allah semuanya. Dan pada hakikatnya yang memiliki keagungan adalah Allah. Maka dalam talbiyah dimurnikan keimanan kita. La syarika laka labbaik. La syarika laka. La syarika laka. Ya Allah, tidak ada yang menyekutukan kau. Tidak ada, ya. Tidak ada yang menyaingi engkau. Tidak ada yang menyaingi engkau dalam kedudukan. Tidak ada. Tidak ada yang menyerupai engkau, ya Rabb. Innal hamda, sesungguhnya segala puji laka hanyalah milik engkau. Kau maha terpuji dengan kau membuat segala makhluk dan membuat segala keindahan, menciptakan semua nikmat dan menghujankan nikmat tersebut kepada kami. Kami tidak mungkin ada jika kau tidak mengadakan. Nikmat ini tidak mungkin ada dan tidak mungkin sampai kepada kami jika kau tidak menciptakan dan tidak menyampaikan kepada kami.
Tidak mungkin ini semua ada tanpa ada yang mengadakan, dan tidak mungkin ini semua teratur tanpa ada yang mengatur. Maka mutlak puji hanyalah milik Engkau ya Rabb. Dan kalau kita menyebutkan innal hamda, harus terasa semua nikmat dan kebaikan Allah kepada kita. Di mana Allah menciptakan roh kita dan segala fasilitasnya. Di mana Allah memindahkan roh ini kepada sulbi Nabi Adam, tulang punggung Nabi Adam, beserta segala fasilitasnya. Di mana oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan sampai ke tulang punggungnya ayah kita dengan fasilitasnya. Lalu dipindahkan oleh Allah ke dalam rahim ibu kita dengan fasilitasnya dan berbagai nikmat yang berhubungan dengan itu. Lalu dikeluarkan ke dunia ini. Lalu kita dimasukkan ke alam barzakh. Lalu kita dihadapkan ke Allah. Lalu diproses di sana. Lalu kita imma dimasukkan ke surga, semoga kita menjadi ahli surga, atau dimasukkan ke neraka, na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan daripada api neraka. Itu semua dengan fasilitasnya, dengan segala asbabnya, semuanya, dan semua diwujudkan oleh Allah, dan Allah menciptakannya dan mewujudkan merupakan nikmat bagi kita. Allah menciptakan nenek moyang kita, nikmat bagi kita. Allah menciptakan anak cucu kita, nikmat bagi kita. Allah menciptakan bumi ini dan segala isinya, nikmat bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa mensyukuri secara keseluruhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kita harus menghabiskan kemampuan untuk mensyukurinya, walaupun tidak mungkin kita bisa mensyukuri. Lalu di samping nikmat diciptakan ini semua, nikmat imdad, yakni nikmat ditolong oleh Allah, penuh dengan pertolongan Allah, sehingga pada hakikatnya kita bisa menggerakkan mata, ingin menggerakkan mata, dan lalu mata ini bergerak bukan keinginan kita, tapi karena kehendak Allah. Karena Allah mengabulkan keinginan kita. Tidak mungkin ini badan ini bergerak dan diam kecuali dengan keinginan. Mata membuka, melihat, melirik, dan merem kecuali dengan keinginan. Ngomong dan diam kecuali dengan keinginan. Berpikir kecuali dengan keinginan. Istirahat, tidur, bangun kecuali dengan keinginan. Kita bisa membayangkan kalau keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, pingin kentut, pingin kencing, pingin berak, pingin ngomong, tidak bisa ngomong, pingin gerak, tidak bisa gerak karena Allah tidak mengabulkan, apa jadinya kita? Sesungguhnya pengkabulan Allah itu siang dan malam memenuhi kita. Ijabah dari Allah memenuhi kita. Lalu tatkala kita menginginkan kebeli rumah atau kebeli kendaraan atau naik jabatan, belum dikabulkan oleh Allah. Kenapa ini bisa menutupi hati, seolah Allah tidak mengabulkan segala keinginan kita? Padahal hanya sedikit yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kebanyakannya yang dikabulkan hari-harinya oleh Allah Ta'ala. Bayangkan kalau kita ingin kencing, tidak dikabulkan oleh Allah. Apa arti jabatan? Apa arti dunia ini? Dunia dan seisinya tidak lebih berharga dari setetes kencing. Dari setetes kencing, dari satu kali kentut saja. Jabatan setinggi apapun tidak lebih berharga dari setetes kencing. Kalau kita membayangkan menjadi raja paling tinggi di dunia ini, lalu kita tidak bisa kencing, lalu datang jaminan dari Allah, pilihan di antara dua, antara bisa kencing, namun jabatan dicabut, jadi raja dicabut, dan tidak bisa kencing tetap jadi raja, milih mana? Milih bisa kencing. Jadi apa arti kerajaan? Tidak ada. Nggak ada. Kita punya kekayaan, dunia ini milik kita umpamanya, lalu kita tidak bisa kentut, lalu dipilihkan oleh Allah, milih bisa kentut, namun dunia dicabut semuanya. Atau kamu tidak bisa kentut, silahkan, dunia milik kamu. Kita mau milih mana? Jadi kentut dengan dunia masih mahalan apa? Kentut. Tuh, inilah harga dunia. Makanya kita tidak boleh mencintai kepada dunia.
Kita tidak boleh mencintai kepada dunia. Kita tidak mengambil dunia kecuali hanya untuk menjadi fasilitas untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kita kepada Allah, membangun kemaslahatan di dunia ini. Hanya itu. Makanya di dalam hadis diriwayatkan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Maka dunia ini dilaknat oleh Allah dan seisinya dilaknat kecuali yang dipakai ibadah kepada Allah, itu yang dikecualikan, tidak dilaknat. Punya jabatan jadi fasilitas, jadi asbab untuk membangun hidayah dan taufik bagi umat, bagi bangsa. Punya harta, perusahaan, ini menjadi fasilitas, menjadi asbab dan wasilah membangun nilai iman dan Islam, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Maka itu semua dikecualikan oleh Allah, tidak dilaknat itu semua. Supaya hidup kita tidak dilaknat oleh Allah, harta kita tidak dilaknat, tidak seperti Qarun, jabatan kita tidak dilaknat, tidak seperti Fir'aun, maka niatkan oleh kita segalanya untuk ibadah kepada Allah, untuk membangun sebaik-baiknya iman dan Islam, sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah, dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit mengupas tentang talbiyah, ya, sedikit mengupas tentang talbiyah. Maka talbiyah itu terus menerus kita bacakan dan dikeraskan, dan insya Allah nanti jikalau sudah dekat kepada ya kira-kira jam setengah 12. Nah sekarang 10, kira-kira setengah 12, duhurnya jam berapa? 12 lebih 11, 12 lebih 11, ya kira-kira jam 11 lebih seperempat. Nah talbiyah berhenti, sedikit tausiah. Dan sesungguhnya ini bukan khutbah Arafah, bukan khutbah wukuf. Kenapa? Di dalam fikih yang disunnahkan berkhutbah itu adalah imamul a'zam, artinya imam semuanya. Jadi harusnya satu yang jadi khotib itu, tidak setiap tenda berkhutbah. Maka istilah khutbah kita ini ya tausiah saja. Jadi tidak ada keterkaitan, tidak terikat dengan syarat dan rukun. Sambil duduk juga bisa. Itu kenapa? Karena bukan khutbah yang dimaksud di dalam manasik. Karena yang harus jadi khatib dan berkhutbah harus al-imamul a'zam. Jadi nanti ada sedikit paparan, sedikit tausiah saja bagaimana perjalanan hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menjadi gambaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini kalimat manfaat baik yang ngomongnya maupun yang mendengarkannya. Diteruskan sekarang talbiyah, ya. Silakan pandang. Kang Asep dibarengi talbiyahnya terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik